Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam syayyidus suhur wa anzala fihi al-Qur'ana wat-Taurata wal-Injila waz-Zabur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kepedulian sosial, sampai-sampai di dalam Al-Quranul Karim diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Beragama sudah dianggap dusta. Kalau sudah beragama dianggap dusta, artinya imannya dusta, puasanya dusta, zakatnya pun dikatakan dusta, hajinya pun dikatakan dusta pula. Siapakah itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menelantarkan akan anak-anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan terhadap orang-orang miskin. Terhadap anak yatim kejam, sadis, bahkan tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Oleh karenanya orang yang memang rajin sholat, yang rajin sedekah, yang rajin haji bahkan sudah 4 atau 5 kali, akan terhalang masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di sebelahnya terdapat anak-anak yatim, piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan, padahal kita tahu, kita mampu, akan tetapi kita diam saja, tidak mau peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan akan kepentingannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah kita termasuk menjadi orang-orang yang memang masih mempunyai sedikit kelebihan harta dibandingkan dengan rekan-rekan, teman-teman yang memang hidupnya susah, bisa jadi menjadi gelandangan, di bawah jembatan, untuk makan pun mereka merasakan susah. Cuman alangkah kadang-kadang kami merasa miris bahwa kita yang mempunyai kadang-kadang rezeki lebih, tidak mau peduli dengan mereka yang memang hidupnya di jalanan, makan dengan apa yang ia dapat, tidur cuman cukup dengan yang namanya kardus bisa jadi. Tapi kita di ranjang yang sedemikian bagus, empuk, tapi kita tidak peduli dengan mereka. Termasuk salah satu sunatullah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang jauh berlimpah daripada mereka. Terkadang saya sendiri merasa aneh tatkala ada orang minta-minta pada diri kita, seakan kita menjustifikasi bahwa mereka adalah orang yang malas bekerja, orang yang tidak peduli dengan nasibnya sendiri, padahal sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk saling berbagi, untuk saling memberi, untuk saling menolong terhadap muslim lainnya. Andai kata kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi pernah satu saat tidak merasakan tidur, tidak bisa tidur, tidak nyenyam, tidak tantram, lantaran satu kurma yang ia miliki. Tapi apa kata Rasul? Saya mempunyai satu titik yang namanya kurma. Barangkali di luar ada yang jauh lebih membutuhkannya lagi. Barangkali ada yang merasa kelaparan. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan lantaran perutnya yang memang kosong. Sedangkan kita yang merasa mampu akan tidur dengan nyenyak, tidak peduli masa bodoh dari apa yang dialami oleh umat-umat Nabi Muhammad SAW di luar sana. Kita juga sering terjadi kadang-kadang kita merasa diisi dari apa yang ada di dalam kulkas kita, mulai dari roti, bisa jadi buah-buahan, kemudian bisa jadi segala kebutuhannya kita penuh yang ada di dalam kulkas. Andai saja yang ada kita miliki ini, kita bisa saling berbagi kepada yang lain, tentu itu bisa jauh lebih bermanfaat. Tapi kadang-kadang kita enggan, kita tidak peduli, dan juga kita tidak mau. Satu contoh saja, misal kita mempunyai satu petang roti, satu bungkus roti kita bisa jadi beli di swalayan, beli di mall, untuk menjadi stok buat makan kita apabila kelaparan. Tatkala itu sudah menjadi lama-kelamaan, roti itu sudah menjadi yang namanya akan bau, baru kita berikan kepada orang yang membutuhkannya. Hal yang semacam ini tentunya tidak baik buat kita semua, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pun memberikan kepada orang tidak lain adalah yang terbaik dari apa yang ia miliki itu.
kita serasa melaku sebagai umatnya nanti, tapi kita jauh panggang daripada api tidak mencontoh dari apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada hikmah bagi kita sekalian, baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.